Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa KIK Angkatan 25B dalam mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian. Baik, kita mulai saja. Minggu lalu kita mendiskusikan tentang hukum pidana material dan hukum pidana dalam sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia. Dalam hal ini, hukum pidana material itu memuat ketentuan dan rumusan tindak pidana peraturan tentang syarat mana seseorang dapat dipidana, dihukum, mengenai sanksi, bila mana seseorang dapat dihukum. Jadi, hukum pidana material itu lebih pada kategori perbuatan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan mengenai sanksi terhadap perbuatan tersebut. Kemudian dalam perkembangan hukum pidana material, dalam hal ini ada pengaturan lebih lanjut yang diatur di luar KUHP terhadap perbuatan pidana. Hal ini diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Siapa saja yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi, dapat dipidana adanya pengaturan. Seorang PNS melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam hal ini. Kemudian perkembangan hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia. Hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana cara negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman yang termuat dalam hukum acara pidana. Dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia, beberapa aturan terkait pidana khusus mengatur juga proses penyelesaian perkara pidana, misalnya contohnya tindak pidana korupsi, pidana pajak, tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, dan pengadilan HAM, serta tindak pidana lain yang mengatur tentang hukum acara pidana dalam perundang-undangan. Kemudian perbedaan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Pada definisi dasar hukum dan kewenangan, penyelidikan, dan penyidikan serta pengadilan. Definisi pada pidana umum adalah perundang-undangan, pidana, dan berlaku umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus. Jadi kalau hukum pidana umum itu lebih sifatnya adalah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kemudian kalau hukum pidana khusus adalah perbuatan pidana yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya tadi kan sudah saya jelaskan tindak pidana tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Jadi perbuatan-perbuatan pidana yang tidak pidana terorisme, perbuatan-perbuatan pidana yang ada unsur-unsur di luar KUHP. Baik, dasar hukum pidana umum tercantum di dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di luar KUHP di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tapi bersanksi pidana, ketentuan yang menyimpang dari KUHP. Kemudian perbedaan hukum pidana umum ini sama ya. Kemudian dalam hal ini dikenal dengan kewenangan PPNS ya. PPNS dalam melakukan penyidikan dalam perkara pidana. PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dalam hal ini. Perkap nomor 16 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal ini ada azas yang mengatur tentang terkaitan azas legalitas, azas kewajiban,
kemudian ajas kebersamaan, ajas akuntabilitas yang mengatur kewenangan dari seorang PPNS. Penentuan sasaran penyidikan oleh PPNS, orang yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini perbuatan pidana, unsur-unsur pasal yang akan diterapkan, dan alat bukti, serta barang bukti. Jadi penentuan sasaran penyidikan untuk yang dilakukan oleh PPNS, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana, merupakan perbuatan pidana, unsur-unsur pasal yang ditetapkan, dan alat bukti, serta barang bukti. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP, yang merupakan kodifikasi hukum pidana material, hukum pidana formil, dan termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana di daerah melalui Perda. Adapun hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum ada pidana yang berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat di nomor 1 tahun 1951 tentang pengadilan adat. Perkembangan hukum pidana dan di Indonesia bagian syariat Islam. Perkembangan hukum pidana di Indonesia bagian syariat Islam atau yang disebut dengan Qanon berdasarkan Undang-Undang Qanon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau hukum pidana. Pengaturan mengatur hukum pidana Islam menjadi dasar dalam penerapan syariat Islam di daerah istimewa Aceh. Kenapa ini saya ambil sebagai perkembangan hukum pidana di Indonesia? Karena dalam hal ini berlaku khusus untuk di daerah tertentu, yakni Aceh, dan berlaku khusus untuk orang-orang yang berada di daerah Aceh, maka kategori pidana khusus itu atau perkembangan hukum pidana itu masuk dalam proses perkembangan hukum pidana, yakni yang berkembang di Aceh dengan menggunakan syariat Islam atau yang disebut dengan hukum pidana atau hukum jinayat. Pengaturan yang mengatur hukum pidana Islam ini menjadi dasar dalam penerapan syariat Islam di daerah istimewa Aceh. Jadi ketentuan ini hanya berlaku khusus untuk masyarakat Aceh. Dan proses perkembangan hukum pidana itu terlihat jelas dari pengaturan-pengaturannya karena didasarkan oleh hukum pidana Islam. Begitu ya, dalam proses perkembangan, dan itu masuk dalam aturan yang bersifat khusus dalam hal ini. Kemudian hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional dalam ruang lingkup yurisdiksi. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu. Ruang lingkup berlakunya hanya yurisdiksi negara tersebut yang diatur di dalam KUHP atau maupun KUHAP yang memuat ketentuan hukum pidana. Hukum pidana internasional dibentuk melalui organ-organ PBB, berlaku secara internasional, dapat dilihat dalam Statuta Roma. Kemudian karakteristik hukum pidana khusus. Apa sih karakteristik hukum pidana khusus? Yakni hukum pidana khusus bersifat elastis. Jadi ketentuan khusus, kemudian percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman atau menyimpang. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Perluasan berlakunya ajas teritorial, ekstrateritorial, kemudian subjek hukum berhubungan atau yang ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri dalam ketentuan khusus. Karakteristik hukum pidana khusus dalam hal ini memiliki sifat terbuka. Maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain asalkan undang-undang menentukan menjadi tindak pidana. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi, perampasan barang bergerak, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang, tindak pidana bersifat transnasional, adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, tindak pidananya dapat bersifat politik. Nah, itulah ciri-ciri karakteristik dalam hukum pidana khusus. Perkembangan hukum pidana positif dapat berlaku ajas retroaktif.
Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus. Dianut peradilan in absentia, diakuinya terobosan terhadap rahasia bank, larangan menyebutkan identitas pelapor, perlunya pegawai penghubung dan pembuktian terbalik dalam hal ini dalam proses tindak pidana korupsi. Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam hal ini, pasal 3, tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Kenapa ini dibahas? Karena kondisinya di dalam KUHP tidak mengenal adanya korporasi. Dalam hal ini yang melakukan tindak pidana itu adalah individu, bukan korporasi. Namun subjek hukum menjadi berkembang, ya, subjek hukum terhadap perbuatan pidana, perkembangan pidana itu menjadi berkembang bahwa korporasi itu dapat dipidana, sebagaimana yang diatur di dalam Perma nomor 13 tahun 2016. Di pasal 4, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Menilai kesalahan korporasi dalam hal ini memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau kepentingan korporasi, kemudian korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Jadi dalam hal kenapa sih korporasi bisa dijerat hukum pidana? Karena dalam hal ini korporasi membiarkan terjadinya suatu tindak pidana, tidak dihalangi atau tidak dicegah akibat dari dampak perbuatan tersebut. Maka korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Oke, pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi. Itu diatur di pasal 5 dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi. Nah, dalam hal ini berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Kemudian pasal 6 menyebutkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan atau korporasi subsidiari atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi. Itu diatur di pasal 7 ayat 1 dalam hal terjadinya penggabungan atau peleburan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta, kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan. Dalam hal terjadinya pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Jadi tetap proses korporasi yang akan dibubarkan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam konteks pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan terhadap korporasi sudah bubar dapat dilakukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai harta korporasi. Ini beberapa sumber bacaan yang bisa Anda
coba baca terkait soal hukum pidana khusus, kemudian kejahatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan perkembangannya, dan beberapa diskusi terkait PPNS, kemudian Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dalam tugas mata kuliah perkembangan hukum pidana, saya membuat tema dan bentuk tugas. Jadi tema dan bentuk tugas yang ini saya bagi-bagi sesuai tesis mahasiswa Pak Gisma membahas tentang analisis kasus terkait pengaturan recovery aset dari tindak pidana korupsi dan perkembangan terkait penggunaan restoratif justice pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian Bapak Muhammad Arif menganalisis kasus restoratif justice terhadap perkara pidana anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Kemudian Bapak Wijaya Kesuma menganalisis kasus terkait pendanaan dan pembukaan aset terhadap pembekuan aset terhadap tindak pidana teroris di Indonesia. Mbak Fiora, analisis kasus tindak pidana pencemaran nama baik, pada tindak pidana siber di Indonesia. Jadi masing-masing individu itu membuat suatu pembelajaran berbasis riset, artinya Anda menganalisis dari proses pengaturan tindak pidana, ya, perkembangan tindak pidana. Dalam hal ini beberapa perkembangan tindak pidana yang kita ambil, contoh korupsi, teroris, terus komunikasi menggunakan restoratif justice pada peradilan anak, kemudian pencemaran nama baik. Dalam hal ini di bab 1 membahas latar belakang, rumusan masalah itu sesuai dengan proposal penelitian. Kemudian bab 2 Anda menganalisis tinjauan pustaka, metode penelitian, ya kan, terus enggak. Di bab 1 itu saya masukkan tinjauan pustaka dan metode. Kenapa saya lakukan seperti itu? Biar supaya tidak terlalu meluas. Tapi tinjauan pustaka memasukkan terkait perkembangan teori-teori perkembangan hukum pidana, ya. Tolong dimasukkan bab 2 hasil dan analisis penelitian, bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Jadi ini wajib dikerjakan, saya batasi untuk dimasukkan ke folder Mas UI, ya, itu diupload paling lambat 5 April 2022. Namun minggu depan kita sudah mulai mempresentasikan dari hasil riset yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Minggu pertama itu artinya pertemuan ketiga kita itu saya minta Pak Muhammad Arif untuk mempresentasikan riset penelitiannya terkait restoratif justice pada perkara pidana anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Kemudian minggu minggu keempat Pak Wijaya Kesuma mempresentasikan kasus terkait pendanaan dan pembekuan aset terhadap tindak pidana teroris di Indonesia. Pertemuan kelima, saya minta Pak Gisma menganalisis tentang pengaturan recovery aset, ya, pada kasus tindak pidana korupsi dan perkembangan terkait penggunaan restoratif justice pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertemuan ini 3, 4, 5, dan pertemuan ke-6 terakhir, saya mintakan Ibu Fiora menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk Ibu Fiora,
bisa mengambil beberapa kasus ya, misalnya atau satu kasus saja atau Ibu Fiora bisa searching di direktori putusan Mahkamah Agung terkait pencemaran nama baik. Jadi Ibu menganalisis putusan dan kita melihat bagaimana, eee, apa, kepolisian dalam hal ini, eee, melakukan proses penanganan pencemaran nama baik itu seperti apa. Apakah menggunakan tahapan restoratif atau menggunakan proses-proses, langsung diproses secara pidana. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada kesepakatan para pihak kan pasti menggunakan restoratif. Sorry, pasti tidak menggunakan restoratif. Jadi proses perkara pidana itu berlangsung, dan, kita menganalisis dari putusan saja, sehingga Ibu Fiora bisa searching di direktori putusan Mahkamah Agung terkait pencemaran nama baik. Bagaimana pencemaran nama baik itu, bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, ya. Oke, kepada mahasiswa angkatan 25B saya mohonkan untuk mengupload, tugas ini paling lambat 5 April 2002, namun untuk mempresentasikan minggu depan dimulai dari Pak Arief. Pak Arief mohon dipersiapkan, proposal penelitian Bapak dan hasilnya ya, itu bedanya. Kita tetap, kalau di proposal Bapak, kan Bapak sudah siapkan proposal, namun hasil penelitiannya itu belum Bapak siapkan. Tapi dalam tugas ini, hasil penelitian sudah disiapkan. Oke, jadi, nanti kalau rumusan masalahnya 2, berarti jawaban pembahasannya juga 2. Begitu juga kesimpulan, ya. Kalau 3 Bapak buat berarti 3 jawaban, 3 analisis pembahasan dan 3 kesimpulan dan 3 saran, begitu. Mohon, dipersiapkan Pak Muhammad Arief untuk minggu depan, karena proposal penelitian Bapak pasti sudah ada, tinggal Bapak tambahkan pembahasannya. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silahkan menyiapkan proposal serta pembahasannya, karena saya akan mempersiapkan Bapak-Bapak di semester depan sudah bisa mengajukan tesis dan sudah bisa ujian proposal. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.